One, two, three, four. Halo teman kumis, kenalin, gue Rizal Diharja, biasa dipanggil Ari. Gue sedikit ingin berbagi cerita mengenai cerita-cerita horor lah, ya mungkin pengalaman horor gue. Langsung aja. Waktu itu gue lupa tahun berapa, sekitar mungkin pertama semester 1 di saat gue kuliah. Posisi malam Jumat. Yang support banget sama film. Malam Jumat, hujan gede, petir. Ya kan. Gue posisi di rumah. Gue di rumah tuh cuman gue sama nyokap, bokap udah bertiga doang, karena kakak-kakak gue udah pisah dari rumah bersuami istri. Di malam itu kakak gue yang pertama, cowok, mendadak sakit. Gak ngerti sakitnya apa. Dikabarin lah orang rumah gue, mereka panik. Akhirnya gue bertiga memutuskan jam 11 malam kalau nggak salah. Jam 11 malam tuh gue langsung jalan ke rumah kakak gue yang posisinya sekitar yang posisinya perjalanan dari rumah gue ke rumah nyokap ke rumah kakak gue itu sejam. Akhirnya gue jalan, bokap gue yang nyetir karena posisinya tuh gue udah jam 11 malam ngantuk gitu kan, karena besokannya kuliah pagi. Tadinya gue niatnya gak mau ikut. Gue mikir kasihan lah nyokap bokap gue gak ada yang nemenin di jalan. Akhirnya gue ikut. Terus gue jalan lah bertiga, akhirnya bokap gue yang nyetir, gue duduk di belakang. Sesampainya di rumah kakak gue, posisi rumah kakak gue tuh nggak harus masuk gang, nggak harus ngelewatin kebun atau apa. Pinggir jalan, daerah Bogor, kaki gunung. Gue nyampe rumah kakak gue, ternyata daerah rumah kakak gue itu mati lampu. Malam Jumat mati lampu, hujan. Terus bokap bilang, gue dipanggil dede di rumah. Dek tolong bukain pagar. Kira gue turun, gue bukain pagar, lumayan gede. Jadi posisi rumah kakak gue itu, ini rumah nih, ada kamar mandi tamu di luar rumah. Jadi rumah, samping rumah tuh ada gang kecil, itu buat akses buat ke dapur. Depan akses buat ke dapur itu ada kamar mandi kecil. Akhirnya gue turun, bukain pagar, hujan-hujanan. Di saat gue turun, gue bukain pagar lah, gembok segala macem. Hal pertama yang terjadi itu, di saat gue buka pagar, otomatis gue ngelihat, pertama kali gue ngelihat itu ke posisi yang gelap, adalah depan kamar mandi. Pertama yang gue lihat itu adalah, kita sebut kuntilanak. Aslinya di saat pagar setengah gue buka itu gue ngeliat kuntilanak, dan gue gak ngomong apa-apa, dan gue langsung lari lagi, masuk lagi ke mobil. Gue ngomong ke nyokap bokap gue, mah, pah, gue gak bisa bukain pagar lagi, lanjutin bukain pagar karena gue ngeliat sesuatu. Tok, gue cuma bilang gitu doang. Kenapa emang ya, kata bokap. Gak, gue gak apa-apa, kata gue.
apa aja deh yang bukain pagar. Gue tunggu di mobil. Ya mungkin bokap nyokap gue udah mempunyai prasangka buruk lah dengan posisi tingkah laku gue kayak begitu. Setelah itu bokap gue turun, bukain pagar lagi, lanjut bukain pagar. Gue masih diem aja gitu kan, dan gue kayak di posisi gue duduk di belakang tuh kayak yang nunduk gitu. Apa yang gue lihat? Anjing itu apaan gitu kan? Bangsat apes nih gue gitu loh. Gue mikirnya kayak gitu. Kenapa sih doi harus nampakin gue? Udah bokap masukin mobil tuh, gue bilang ke bokap, "Pak, masukin mobilnya mundur ya," gitu kan. Karena gue berharap bisa masukin mobilnya maju tuh gue takutnya gue lihat lagi gitu. Yang mundur, beres parkir, akhirnya gue turun bertiga. Gue masuk ke dalam, ternyata gue ngerti kakak gue tuh sakitnya sakit kenapa gue nggak tahu. Ditanya istrinya, "Teh, ini sakit apa?" gitu. Nama kakak gue Adi, gue manggil dia A. "Teh, ini sakitnya kenapa?" Gak tahu, tiba-tiba sakit, demam tinggi, menggigil lah dia segala macam. Dengan posisi itu sekitar jam 1 lah mungkin. Kita nggak bawa obat, nggak bawa apa, karena memang ditanya dari rumah pun nih kakak gue nggak tahu sakitnya apaan gitu loh. Akhirnya bokap gue nelpon Pak Haji lah, sebutlah dia Pak Haji, yang sekiranya dia bisa nyembuhin kayak hal-hal yang begitu. Dengan posisi gue cari tempat terang saat itu karena gue parno, nggak habis ngeliat kayak begituan. Gue belum sama sekali gue cerita ke bokap nyokap gue tuh habis ngeliat doi. Terus akhirnya gak lama kemudian Pak Haji ini datang. Nyapa kakak gue nggak bisa ngomong sama sekali. Ditanya kenapa, sakit apa gitu kan. Udah gitu akhirnya Pak Haji minta air putih segelas. Ya mungkin pengobatan tradisional ala kampung atau nggak tahu. Itu air dibaca-bacain, didoain, diminum lah akhirnya sama kakak gue. Akhirnya demamnya reda, akhirnya kakak gue tidur. Dan gak lama kemudian sekitar jam 2 malam lampu hidup, hujan berhenti. Setelah itu gue, nyokap, bokap gue balik ke rumah karena berpikir ya kakak gue udah sembuh nah gitu kan, udah bisa tidur segala macam. Sebelumnya tuh nggak bisa tidur, menggigil gimana sih, tangannya gemeteran. Sampai di rumah akhirnya besokannya gue gak kuliah. Gue yang jatuh sakit. Gue gak tahu sakit apaan. Hampir sama halnya sama kakak gue. Demam gue tinggi. Dikasih obat segala macem, gak mempan. Dan akhirnya kata nyokap gue kena tipes selama 1 minggu. Dan saat itu pun gue belum cerita gue habis ngeliat apa sama nyokap gue. Beres minggu gue sembuh, gue ngomong sama nyokap gue, "Mah, Pa, waktu itu kita jengukin Adi. Di saat gue buka pagar, gue ngeliat sosok kuntilanak berjubah putih seperti biasanya, tapi dia gak berani ngeliatin muka gue. Dia nunduk
dengan rambut panjang sampai perut lah. Dia nunduk. Tinggi, gak terlalu tinggi. Ya mungkin umuran SMP, cewek umuran SMP. Dan dia gak napakin kaki. Itu yang gue lihat. Akhirnya nyokap bokap gue bilang, ya lu apes mungkin habis ngeliat seperti itu, makanya lu kena sakit. Karena gue kata nyokap, sering sekali gitu kan, lu kalau misalnya habis ngeliat kayak gitu, ujungnya tuh pasti sakit karena lu gak kuat atau apa. Ya gue gak tahu juga. Dan ternyata gak lama kemudian gue tahu kakak gue sakit itu kenapa. Katanya dia ada yang ngikutin. Gue gak tahu ngikutin dari mana dan apa yang ngikutin dia. Kayak tiba-tiba sakit. Sebetulnya malam-malam sebelumnya tuh gue sering digangguin kayak hal seperti ini. Salah satu contohnya, gue tinggal di rumah gue yang sekarang. Rumah yang sebelumnya ditinggalin sama nyokap bokap gue sama keluarga gue itu udah tinggal selama 20 tahun. Gue sering jendela gue bunyi, suara kuku. Depan kamar gue sering ada yang nangis. Di tengah rumah gue sering ada yang lari kayak suara duk 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 duk. Ya entah itu apa. Selama itu gue belum ditampakin, gue hanya mendengarkan doang. Di situ pun gue masih ya percaya nggak percaya lah sama hal-hal kayak gitu. Dari situ gue udah mulai jadi bisa percaya setelah gue ditampakin doi. Asli merinding sih. Gue cukup apes. Setelah gue ngelihat si kuntilanak ini. Setelah itu akhirnya gue percaya sama hal-hal mistis, mungkin kita sebut hal mistis. Gue punya pacar. Gue pacaran sama dia ini udah lama mungkin dari SMA. Gue sering main ke rumah dia. Rumahnya bengkel mobil yang halamannya besar. Suatu ketika gue main ke rumah dia. Yang gue jarang masuk rumahnya. Sekalinya gue ke rumahnya, gue masuk, gue cuma numpang buang air kecil gitu kan. Dan itu gue buang air kecil di tempat kamar mandi tamu lah gitu kan, tamu bengkel. Sama halnya yang kejadian gue kejengukin kakak gue. Pas gue masuk ke kamar mandi, gue gak ngerti sih, dia lagi nampakin gue dengan wujud yang sama, dengan gestur tubuh yang sama. Dia nunduk, gak nampakin mukanya. Yang gue lihat mukanya tuh gelap. Ini yang kedua kalinya gue lihat. Gue mencoba beranikan diri, gue ngeliatin terus. Mungkin sekitar 5 detik gue ngeliatin dia. Yang akhirnya gue nggak jadi kencing. Gue balik lagi ke depan. Gue bilang sama pacar gue ngeliat sesuatu tuh di depan kamar mandi lo. Apa gitu kan?
Gue mungkin langsung gue ceritain malam itu karena gue takut bikin cewek gue marah atau bikin cewek gue takut. Akhirnya doi yang Parno. Setelah itu besoknya gue ceritain, gue bilang ke cewek gue, oh ya udah gue balik deh. Gue bilang udah gak kondusif nih malam ini. Gue lupa itu malam apa. Ya sebetulnya nggak harus malam Jumat juga gitu kan, ngeliat kayak gitu. Akhirnya gue balik. Besokannya gue bilang ke cewek gue ngeliat sosok yang pernah gue nampakin gue di rumah kakak gue. Dia lagi. Gue gak ngerti sih ini hantu udah kedua kalinya nampakin ke gue. Ya mungkin gue nggak tahu sih next saya gue bakal ketemu lagi apa enggak. Udah menjalik wit juga ngapain gitu kan. Tapi alhamdulillahnya setelah itu gue nggak sampai sebelumnya. Kayak sebelumnya itu kan gue sampai sakit tipes 1 minggu. Saat itu perasaan gue bete sih, kayak ngerasa kesel, kayak lu anjing lu apes nih, gue apes nih ngeliat doi gitu kan. Katanya ada yang bilang kalau misalnya setan itu ketemu sama manusia, katanya doi juga apes gitu kan. Sama hal ya gue juga apes ngeliat lo gitu kan. Ya kayak gue berusaha positif lah gitu kan. Bener kata orang, di saat lu ngeliat kayak gitu lu nggak bisa, susah untuk mengucapkan kata bismillah, kata baca ayat surat pendek, susah cuy. Yang lu bisa lu diem ya udah, cuma bisa ngeliatin doang. Ya gue nggak tahu sih kalian bisa merasakan hal yang sama atau gimana. Cuma sedikit cerita gue. Terserah lo percaya apa enggak, dunia seperti ini, hal-hal seperti ini. Selama lo gak ganggu, dia gak bakal ganggu kok. Thanks ya udah denger cerita gue. Buat teman-teman kumis, support terus channel ini.